Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian kitab Matan Abi Suja. Kita akan mengkaji tema tentang rukun-rukun sholat. Setelah sebelumnya kita membahas tentang syarat sholat. Qala al-mu'allifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun, pasal tentang rukun-rukun sholat. Wa arkanus sholati, dan rukun-rukun sholat, thamaniyata asyara ruknan, ada 18. Rukun-rukun sholat ada 18. Rukun itu adalah bagian pokok ya, bagian dari sesuatu yang menjadi pokok. Contohnya misalnya bagian dari rumah kita, termasuk yang pokok itu adalah dinding. Artinya harus ada. Kalau rumah tidak ada dindingnya maka ya bisa roboh nanti. Maka rukun sholat juga sama. Ini harus ada dalam sholat. Ketika sholat tidak memenuhi rukun-rukunnya, maka sholatnya tidak sah. Nah, rukun sholat itu ada 18. Yang pertama adalah an-niyatu, niat. Nah, niat sudah pernah kita bahas waktu kita mengkaji tentang wudu, bahwa niat itu adalah menyengaja sesuatu yang dilakukan bersamaan dengan suatu pekerjaan. Ini dasarnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu disertai dengan niat. Nah, niat dalam sholat itu dibarengkan dengan ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram itu adalah awal dimulainya sholat. Maka saat itu adalah waktu untuk niat. Jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita membersihkan niat misalnya niat sholat subuh, misalnya niat sholat subuh 2 rakaat ya, niat sholat fardu subuh 2 rakaat adaan lillahi ta'ala dalam hati. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, wal qiyamu ma'al qudrati, berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Kalau dalam sholat wajib, berdiri itu hukumnya wajib. Ya, dalam sholat fardu, berdiri itu hukumnya wajib. Enggak boleh ada orang yang mampu berdiri sholat fardu dengan duduk. Enggak boleh. Enggak sah sholatnya. Karena dia mampu berdiri. Ya, karena dia mampu berdiri. Nah, ini berdasarkan sebuah hadis ya, dalam sebuah hadis dari Umran bin Husain ya. Dia pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW. Dia pernah berkata, Umran bin Husain ini, kanat bi bawasiru, aku punya penyakit ambeien. Penyakit ambeien. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku bertanya kepada Rasulullah anis sholati, tentang cara sholatku. Jadi Umran bin Husain ini punya penyakit ambeien.
Maka kemudian dia bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana cara sholatnya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Sholli qa'iman," sholatlah engkau dengan berdiri. Sholatlah engkau dengan berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan. Kalau engkau tidak mampu, maka sholatlah dengan duduk. Fa ilam tastati fa ala jambin. Kalau kamu tidak mampu juga, maka sholatlah dengan berbaring miring. Nah ini, jadi berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, dengan duduk. Kalau nggak mampu dengan duduk, dengan berbaring miring. Kalau tidak mampu juga, maka dalam riwayat lain disebutkan, ya semampu kita. Ya, dengan cara semampu kita. Nah, ini jadi berdiri. Ini dalam sholat fardu hukumnya wajib, masuk dalam rukun sholat. Tapi kalau dalam sholat sunnah, berdiri itu hukumnya sunnah. Ya, berdiri hukumnya sunnah dalam sholat sunnah. Maka dalam sholat sunnah itu seseorang boleh sholat sambil duduk meskipun dia mampu berdiri. Berdiri. Dasarnya adalah sebuah hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man shalla qa'iman fahuwa afdolu." Barang siapa yang sholat dengan berdiri, maka itu lebih utama. Wa man shalla qa'idan, dan barang siapa yang sholat sambil duduk, falahu nisfu ajril qa'imi, maka baginya separuh pahala orang yang sholat sambil berdiri. Jadi kalau ada orang sholat sunnah sambil duduk, ganjarane itu separuh dari orang yang sholat sunnah sambil berdiri. Wa man shalla na'iman, dan barang siapa yang sholat sambil terlentang, falahu nisfu ajril qaidi, maka baginya pahala separuh atau separuh pahala dari orang yang sholat sunnah sambil duduk. Jadi orang yang sholat sunnah sambil duduk, pahalanya separuh dari orang yang sholat sunnah sambil berdiri. Orang yang sholat sunnah sambil tidur telentang, pahalanya separuh dari orang yang sholat sunnah sambil duduk. Nah, ini, jadi kewajiban berdiri itu berlaku dalam sholat fardu. Kalau dalam sholat sunnah, maka hukum berdiri itu adalah sunnah. Kemudian yang ketiga, wa takbiratul ihrami, takbiratul ihram. Takbiratul ihram yaitu mengucapkan Allahu Akbar. Ya, mengucapkan Allahu Akbar. Enggak boleh dibalik Akbarullah ya. Enggak boleh dibalik Allahu Akbar. Nah, dalam takbiratul ihram ini, ketika mengucapkan takbiratul ihram, itu posisinya orang yang sholat itu sudah harus posisi berdiri. Enggak boleh sambil jalan, ya misalnya ngejar imam biar enggak telat, sambil jalan Allahu Akbar, enggak boleh. Mengucapkan Allahu Akbar harus dalam posisi sudah di shaf, sudah berdiri, ya di barisan, enggak boleh sambil jalan, ya mengucapkan Allahu Akbar. Nah, dan tentunya juga saat itu ketika mengucapkan Allahu Akbar, dia sudah posisi berdiri menghadap ke arah kiblat. Nah, kadang kan ada ya orang saking terburu-burunya, khawatir telat ya, belum sampai shaf sudah mengucapkan Allahu Akbar sambil jalan. Nah ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Mengucapkan Allahu Akbar ketika sudah berdiri di shaf menghadap ke arah kiblat. Nah, ketika mengucapkan Allahu Akbar inilah dalam hati membersihkan niat.
Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa qiraatul Fatihati, membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim, dan ucapan bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, adalah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Nah, maka surat Al-Fatihah itu kan 7 ayat ya. 7 ayat. Ayat yang pertama itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Ya, bisa dicek di Al-Qur'an, ya, di mushaf Al-Qur'an. Ayat pertama dalam surat Al-Fatihah itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Padahal Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Maka disebut dengan as-sab'u al-mathani. Ya, 7 ayat yang diulang-ulang dibaca dalam sholat. Nah, karena Al-Fatihah itu wajib dibaca setiap rakaat dalam sholat. Nah, orang yang sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Tidak sah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, basmalah ini atau bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Dasarnya adalah sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bismillahirrahmanirrahim ayatan, menghitung bismillahirrahmanirrahim sebagai salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Nah, ini rukun yang keempat ya, rukun yang keempat. Nah, ketika membaca itu lisannya harus gerak, nggak boleh dibatin, nggak boleh dibatin. Ya, jadi lisannya harus bergerak, nggak boleh menengwai, ya, menengwai batin, ya, nggak boleh. Karena sholat itu terdiri dari aqwal wa af'al, terdiri dari ucapan dan perbuatan. Nah, mengucapkan berarti dengan lisan kita. Ya, ketika mengucapkan berarti lisannya bergerak. Kemudian yang kelima, warruku'u. Yang kelima adalah ruku'. Ya. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajari seorang laki-laki yang sholatnya salah, ya, sholatnya tidak benar, beliau menyampaikan tsummarka, maka rukuklah kamu. Ya, artinya bahwa rukuk ini bagian dari rukun sholat. Ada sebuah kisah ya. Ada sebuah kisah dulu itu ada seorang laki-laki yang sholat selama 60 tahun dan Allah tidak menerima satupun dari sholatnya. 60 tahun sholat, tidak ada satupun sholatnya yang diterima oleh Allah. Nah, alasannya apa? Alasannya adalah disebutkan di situ dalam hadis itu, la'allahu yutimur ruku'a wa la yutimus sujud. Boleh jadi orang itu menyempurnakan rukuk tapi tidak menyempurnakan sujud. Wa yutimus sujud wa la yutimur ruku'a. Dan boleh jadi orang itu menyempurnakan sujud tapi tidak menyempurnakan rukuk. Jadi ketika rukuk atau sujud itu tidak benar. Nah, sehingga apa? Sholatnya tidak diterima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ini rukuk nggih.
Kemudian yang keenam, wat tumakninatu fihi, tumakninah. Tumakninah dalam rukuk. Tumakninah itu diamnya anggota badan. Ya, diamnya anggota badan. Berarti ketika rukuk anggota badan kita diam. Berapa lama diamnya? Ya, seperti lamanya kita membaca subhanallah. Ini minimal. Ya, lamanya tumakninah itu seperti lamanya kita membaca subhanallah. Itu minimal. Jadi ketika rukuk, ya, anggota badan kita diam sejenak. Ya. Tumakninah ini bagian dari rukun salat. Kemudian yang ketujuh, warraf'u wal i'tidalu. Yang ketujuh adalah i'tidal. I'tidal itu adalah berdiri setelah rukuk. Berdiri setelah rukuk. Wa tumakninatu fihi, yang kedelapan tumakninah di dalam i'tidal. Sama, ketika i'tidal juga anggota badan itu diam sejenak. Diam sejenak. Nah, dasarnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, annaha, bahwasanya Sayyidah Aisyah wasofat sholatan Nabiyyi alaihi salatu wassalam, pernah menyampaikan, ya, sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian Sayyidah Aisyah berkata, fakana idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepalanya dari rukuk, maksudnya bangkit dari rukuk, ya, ketika i'tidal, lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Rasulullah itu ketika bangkit dari rukuk, beliau tidak akan sujud sebelum berdiri tegak. Jadi berdiri tegak dulu sebentar, tumakninah, ya, baru kemudian turun untuk sujud. Nggak boleh baru enggreng-enggreng belum ngadeg, ya, belum berdiri tegak sujud. Nah, ini namanya belum i'tidal. Ya, karena belum berdiri dengan sempurna. Nah, ini, ya, salah satu rukun salat, yaitu i'tidal di dalam rukuk. Tumakninah di dalam i'tidal. Wa tumakninatu fihi, tumakninah di dalam i'tidal. Nah, ini biasanya orang yang buru-buru dalam sholat biasanya agak mengabaikan ini, agak mengabaikan tumakninah. Padahal itu bagian dari rukun sholat yang penting untuk dilakukan. Kita lanjutkan yang ke-9, was sujudu, sujud. Nah, sujud ini setiap rakaat kalau sholat fardu 2 kali sujudnya, ya, 2 kali. Dalilnya, ya, tadi sama seperti tadi rukuk, ya, ayat yang ke-77 dari surat Al-Hajj, ya, disebutkan, ya, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Kalau dalam hadisnya, ya, seperti yang disampaikan Rasulullah ketika mengajarkan sholat kepada orang yang buruk sholatnya, beliau menyampaikan tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah engkau, ya, sehingga kamu tumakninah dalam sujudmu. Nah, ketika sujud ini harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah dahi itu menempel dengan lantai dahi. Maka kalau pakai peci, ya, dibuka pecinya, dibuka biar dahinya kelihatan, biar bisa menempel ke lantai ketika sujud. Kemudian ketika sujud,
juga harus menempelkan 7 anggota badan, 7 anggota tubuh kita. Nah, 7 anggota tubuh. Yaitu yang pertama adalah dahi. Otomatis kalau dahinya iya berarti hidungnya iya. Ya. Dahi yang pertama. Kemudian yang kedua dan ketiga adalah 2 telapak tangan, ya, 2 telapak tangan. Yang keempat dan kelima adalah 2 lutut, 2 lutut. Yang keenam dan 7 adalah 2 jari kaki, 2 pucuk jari kaki kita. Nah, jari-jari kaki sebelah kanan, jari-jari kaki sebelah kiri, pucuknya, ujungnya. Nah, itu harus menempel. Tidak boleh ada orang sujud, kakinya diangkat, ya, tidak boleh. Berarti kalau diangkat, ujung-ujung jari kakinya itu tidak menempel di tanah. Padahal itu harus menempel. Ini 7 anggota tubuh yang harus ditempelkan di tanah atau di lantai ketika sujud. Kemudian wattuma'ninatu fihi yang ketiga, wattuma'ninatu fihi yang ke-10 ya. Tumakninah di dalam sujud. Tumakninah di dalam sujud. Sama ketika rukuk tadi harus tumakninah, maka dalam sujud juga harus tumakninah. Yang ke-11 wal julusu bainas sajdatain. Duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara dua sujud. Yang ke-12 wattuma'ninatu fihi, tumakninah ketika duduk di antara 2 sujud. Jadi ketika duduk di antara 2 sujud wajib tumakninah. Kemudian yang ke-13 wal julusul akhiru, duduk yang terakhir. Maksudnya adalah duduk di rakaat terakhir. Ya, duduk di rakaat yang terakhir. Wa tasyahhudu fihi yang ke-14 tasyahud ketika duduk yang terakhir. Maksudnya tasyahud akhir di sini. Tasyahud akhir. Kemudian yang ke-15 wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat. Nah, ini bagian dari rukun sholat. Kemudian yang ke-16 wat taslimatul ula. Salam yang pertama. Salam yang pertama. Dasarnya adalah sebuah hadis, ya, sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan miftahus sholati at-tuhuru. Kunci sholat adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbiru. Pengharamannya adalah takbiratul ihram. Maksudnya pengharamannya itu adalah ketika orang itu sudah membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, berarti dia tidak boleh melakukan hal-hal yang boleh dilakukan di luar sholat. Contohnya makan, minum, itu tidak boleh. Ya, begitu dia mengucapkan Allahu Akbar, karena ketika dia sudah takbiratul ihram berarti dia sudah
masuk dalam sholat. Kemudian wa tahliluha at-taslimu, dan penghalalannya adalah salam. Maksudnya penghalalannya adalah ketika orang itu sudah salam, berarti setelah salam itu dia boleh melakukan hal-hal yang tadi dilarang di dalam sholat. Boleh makan, boleh minum, dan yang lain. Nah, minimal ya, ucapan salam itu adalah assalamualaikum. Ya, minimalnya assalamualaikum. Dibaca 2 kali. Ya, ke kanan dan ke kiri. Dasarnya dalam hadis adalah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi. Aku pernah melihat Rasulullah itu mengucapkan salam ke arah kanan dan kiri. Hatta ara bayadhu khaddihi, sehingga aku melihat warna putih pipi beliau. Jadi saat ini ketika sholat ya, makmum kepada Rasulullah, saat ini melihat Rasulullah salam, ketika salam itu saat melihat warna putih pipi Rasulullah. Berarti kalau salam itu ya harus gini ya, sampai yang di belakang kita melihat pipi kita. Nggak boleh hanya ngelirik, assalamualaikum warahmatullah ya. Sampai gini, noleh ke kanan ya, sehingga apa yang belakang kita itu bisa melihat pipi kita, seperti yang dialami oleh Sa'ad ya, melihat warna putih pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini wa taslimatul ula. Kemudian yang ke-17, wa niyatul khuruji minas sholati, niat keluar dari sholat. Niat keluar dari sholat. Nah hanya saja rukun sholat yang poin ke-17 ini ya, ini dinilai oleh para ulama tidak punya dasar, sehingga dianggap lemah ya untuk rukun sholat yang ke-17. Niat keluar dari sholat ini tidak punya dasar. Kemudian yang terakhir yang ke-18, wa tartibul arkani ala ma dzakarnahu, tertib dalam melakukan rukun-rukun sholat yang tadi sudah disebutkan. Jadi tertib ya, tertib ya, mulai dari berdiri ya, niat ya, kemudian berdiri, takbiratul ihram, al-fatihah ya, dilakukan secara berurutan. Nah ini rukun-rukun sholat yang mesti harus dilaksanakan ketika sholat. Kalau ada yang ditinggalkan berarti sholat kita tidak sah. Demikian yang bisa kita kaji pada malam hari ini terkait dengan rukun-rukun sholat. Semoga ada barokah dan manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.